Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah sekalian di subuh hari ini kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian Alfiya Ibnu Malik masih di Murojaah ya. Secara lengkapnya bisa disimak video lengkap pembahasan syarah Alfiya Ibnu Malik dari Ibnu Aqil. Saya di sini langsung membahas matannya ya. Terakhir sampai sim isyarah ya. Sekarang masuk di sim mausul bait ke-88. Mausul. Jadi ini masih termasuk pembahasan ma'rifah ya. Sim mausul itu termasuk ma'rifah sekaligus juga sebagai isim mabni ya. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala mausulul asma'il ladzil unsallati wal ya idza ma sunniya la tuthbiti. Mausulul asma ya, maksudnya isim-isim mausul. Nah, ini untuk membedakan ada yang disebut dengan huruf-huruf mausul. Ya, jadi di Alfiyah ini tidak dibahas tentang huruf mausul. Padahal ya ada yang termasuk huruf. Ya, jadi mausul itu ada yang termasuk huruf, ada yang termasuk isim. Nah, itu dijelaskan di syarahnya ya, di syarah Ibnu Aqil. Yang termasuk huruf itu ya ada ada an, ada anna, ya ada lau ya. Ya an misalnya ini annya an masdariyah ya. Baik ke fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr ya. Misalnya ajibtu min an qoma zaidun. Ajibtu min an yaquma zaid. Asyatu ilaihi bi ankum. Ya, bisa juga masuk ke setelahnya fi'il ghair mutasharrif. Tapi kalau masuk ke fi'il ghair mutasharrif itu dia annya itu sebetulnya anna ya yang ditahfif. Ya, kemudian juga anna ya ajibtu min anna zaidan qaim misalnya. Ya, lalu kai, lalu ma ya masdariyah dzarfiyah. Misalnya la ashabuka ma dumta muntaliqa. Dan juga ghair dzarfiyah. Ajibtu mimma darabtu zaidan. Ya, kemudian lau ya wadidtu lau qama zaidun. Ya, jadi ada 5 ya, ada an, ada anak, kai, ma, dan lau. Itu termasuk huruf-huruf mausul. Ya, sedangkan di sini langsung membahas kepada isimnya, isim-isim mausul. Ya, apa saja alladzi yaitu alladzi ya isim mausul itu alladzi al-unsallati. Nah, untuk muannasnya yaitu adalah allati ya. Untuk muannasnya allati. Jadi berarti yang ya dia. Wal ya idza ma sunniya la tuthbiti, dan huruf ya
huruf ya baik di allazi atau allati itu apabila dimusanna kan idza masunniya apabila dibuat musanna maka jangan kamu tetapkan artinya buang ya jadi kalau kita mau membuat musanna ya-nya dibuang bal matalihi aulihil alama ya tapi yang setelahnya ya setelah za ya kalau dimudzakkar setelah ta ya kalau di muannas berikan tanda bal matalihi aulil alam yaitu maksudnya dengan tanda muannas yaitu alif nun atau ya nun berarti menjadi alladzani atau alladzaini allatani allataini. Nah ini kalau untuk yang musannanya dia termasuk mu'rob ya jadi pengecualian untuk musanna ya sama dengan dalam isim isyarah. Isim isyarah juga yang musannanya itu mu'rob. Ya hazani hazaini atani hataini zanika zainika itu tanika tainika. Nah begitu juga di isim mausul untuk musannanya itu mu'rob alladzani alladzaini allatani allataini. Kalau yang mufrad dan jamaknya itu mabni ya. Wa nunu intusdad falama-lama dan huruf nunnya maksudnya pada musanna tadi itu apabila ditasdidkan yaitu tidak mengapa ya jadi maksudnya ada apa namanya yang mentasdidkan nunnya ya tasdid nun ini menjadi pengganti dari ya yang dibuang tadi. Jadi ya yang dibuang tadi itu terkadang diganti dengan tasdid. Ya, maka menjadi alladzani. Ya, ada pakai tasdid nunnya. Ya allatani. Ya. Ini seperti di dalam ayat surat An-Nisa ayat 16. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Itu nunnya ada tasdidnya. Di tasdid itu pengganti ayat. Jadi dia boleh ada, boleh tidak. Ya, itu dengan alif. Nah, begitu juga dengan ya itu boleh menurut mazhab Kufah. Berarti kalau menurut mazhab Basro, ya dia hanya pada yang alif saja. Allatani, allatani. Ya, tapi menurut mazhab Kufah boleh juga dengan ya-nya. Berarti alladaini, allataini ya, boleh dengan ya. Nunnya diberi tasdid. Ya. Nah, dan juga dalam qiraat ya surat Fussilat 29 ya Rabbana arinal ladaini dengan mentasdidkan nun ya salah satu qiraat. Ya wa nunu min daini wa taini syuddida aidan wa ta'widun bidzaka kusida. Nah, nun pada zaini dan taini, nah maksudnya ini isim isyarah. Ya, jadi nun yang ada pada zaini dan taini ini pada isim isyarah untuk musanna ya itu bisa juga diberikan tasdid pada isim isyarah itu. Berarti dani ya tani atau daini taini ya syuddida ya diberi tasdid aidon juga wa ta'widun bidzaka kusida. Dan dengan itu maksudnya dengan adanya tasdid pada nun itu adalah kusida ta'widun ya dibalik ya dimaksudkan sebagai pengganti. Maksudnya pengganti dari ya yang dibuang tadi. Jadi tasdid pada nunnya itu pengganti dari ya yang dibuang itu allati ada ya-nya dibuang lalu tambah tanda muannas lalu ada tasdid di nunnya. Ya, itu menjadi pengganti.
Ini mirip dengan apa namanya panggilan ya, apa namanya memanggil ya kepada Allah, misalnya ya Allah, itu kan menggunakan ya Allah. Tapi kita ya-nya dibuang diganti dengan tasdid, jadi Allahumma gitu ya. Allahumma itu kan tasdidnya penggantian dari ya yang dibuang. Jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa. Untuk jamak dari alladzi artinya untuk muzakkar yaitu ula. Ya, jadi ula itu adalah jamak dari alladzi ya. Misalnya ja'anil ula ya fa'alu yaitu telah datang kepadaku yang ya tapi untuk jamak mudzakkar ya, jamak mudzakkar. Tapi bisa juga terkadang digunakan untuk jamak muannas. Misalnya dalam syair waktu belil ula yastal imuna alal ula tarahunna. Ya, alal ula tarahunna hunna itu menunjukkan muannas. Nah, selain ula bisa juga alladzina ya untuk jamak mudzakarnya ya mutlaqo ya secara mutlak artinya baik untuk marfu dalam posisi marfu mansub atau majrur karena ini dia mabni ya, biasanya dia mabni ya, jadi alladzina baik posisinya marfu mansub atau majrur. Ja'anil ladzina akramu zaidan ra'aitul ladzina akramuhu marartu bil ladzina akramuhu ya. Wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa, dan sebagian mereka, sebagian orang Arab itu Bani Huzail ya, sebagian orang Arab ini maksudnya Bani Huzail itu mereka mengucapkan ya dengan wawu pada kondisi marfu ya, jadi nataqa bil wawi raf'an. Jadi mengucapkan huruf wawu pada marfunya, artinya ya-nya diganti dengan wawu alladzuna. Itu pada marfu'nya, berarti kalau begitu dia murob ya, jadi pakai wawu ya. Ja'anil ladzuna akramu zaidan, untuk mansub dan majrurnya pakai ya. Ra'aitul ladzina akramu marartu bil ladzina akramu. Ini pada Bani Huzail saja ya, sedangkan pada kabilah lainnya tidak ya. Wabillati walla illati qad jumi'a wallai kalladzina nazran waqa'a. Ya, dengan lati dan lai ya, alati dijamakkan. Nah, ini jamak untuk muannas ya. Jadi jamak dari alati itu allati ya atau allai dengan menghilangkan ya-nya. Ya, dengan menghilangkan ya-nya. Jadi tidak pakai ya. Nah, tetapi wa yajuju isbatul ya, dan boleh juga apa namanya menetapkan ya, jadi ada ya-nya, jadi bisa allati allai atau allati pakai ya dan allai pakai ya. Jadi yang populernya sudah pakai ya, di Quran kan pakai ya wallati wallai ya. Wallai kalladzina nazron waqa'na, untuk lai terkadang seperti alladzina, maksudnya untuk jamak mudzakkar, terkadang alai digunakan untuk jamak mudzakkar ya seperti alladzina, tapi dia waqa'at ada nazron jarang ya, nazron itu langka ya, jarang. Misalnya dalam syair ya ya fama abauna bi amanna minhu alaina lai qad mahadul hujuro ya, alaina lai qad mahadu alaina lai ya.
Maksudnya alladzina. Kadang lai digunakan untuk mudzakkar, tapi dia jarang. Waman wama wa al wa tusawi ma dzukir wa hakadza du inda ta'in syuir. Ya, dan man, ma dan al ya itu sama dengan apa yang telah disebutkan, artinya penggunaannya ya ini isim mausul bisa ya untuk mufrad, musanna dan juga jamak. Ya, nah ini yang disebut dengan isim mausul yang mustarok. Jadi isim mausul bisa dibagi dua ya, ada yang khos itu yang tadi penggunaannya itu khusus. Misalnya untuk jama untuk mufrad mudzakkar alladzi, mufrad muannas allati, untuk musannanya alladzani, alladzaini, allatani, alladain, untuk jamaknya kan al-ula dari alladzina atau terkadang alladzuna. Untuk muannasnya allati, allai ya, atau allati, allai itu artinya isim mausul yang khos, yang khusus penggunaannya. Nah, ada isim mausul yang mustarok. Artinya bisa untuk musanna, mufrad, musanna jamak, mudzakkar dan muannas, yaitu man, ma, ya dan al dan alif lam ini. Alif lam tapi dia tergolong isim ya. Memang ada perbedaan pendapat apakah al di sini isim atau huruf. Ya, tapi yang lebih sahih ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Aqil, itu adalah isim mausul. Ya, dan misalnya ja'ani man qoma ya, wa man qomat, wa man qoma, wa man qomata, wa man qomu, wa man qumna. Jadi dia bisa ya untuk semua bentuk. Ya, ma misalnya wa ajabani ma rukiba wa ma rukibat wa ma rukiba wa ma rukibata wa ma rukibu wa ma rukibna. Ya, lalu yang pakai alif lam misalnya waja'ani al-qaimu. Misalnya untuk alif lam ini dia bersambungnya dengan isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabahah. Alif lam ini. Ja'ani al-qaimu wal qaimatu wal qaimani wal qaimatani wal qaimuna wal qaimatu. Nah, untuk man itu banyaknya untuk yang berakal ya. Dan ma untuk yang tidak berakal. Nah, tapi terkadang ma juga digunakan untuk yang berakal. Misalnya fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Menggunakan ma tidak man. Padahal itu untuk orang ya, perempuan. Biasanya dia dilihat kepada karakternya gitu ya. Fankihu ma ya, untuk orang, tapi ma berarti lebih melihat karakternya, bukan orang. Subhana ma sakhara kunna lana. Subhana ma yusabbihu ra'du bihamdi. Nah, kemudian man paling banyak biasanya digunakan untuk berakal ya, tetapi kadang digunakan untuk selain yang berakal. Misalnya ketika menjelaskan tentang hewan. Minhum man yamshi ala arba'in yahluqullahu ma yasha. Di antara mereka ya hewan-hewan itu ada yang berjalan dengan 4 kaki, yaitu menggunakan man, ya, man yamshi. Ya, nah adapun alif lam itu digunakan untuk yang berakal dan juga untuk yang tidak berakal. Ya, bisa dua-duanya. Wa hakadza zu, begitu juga zu inda tai'in syuhir. Ya, menurut kabilah Tai ya, Tai ini kabilah Tai syuhiro ya, masyhur, populer. Nah, jadi pada kabilah Tai salah satu yang termasuk isim mausul ya yang mustarok tadi juga menggunakan zu.
khusus di kabilah Toi saja. Ya, dia bisa untuk yang berakal, bisa juga tidak ya, bisa untuk mufrad misalnya jamak, ya mufrad mudzakkar muannas. Misalnya ja'ani dzu qoma itu maksudnya ja'ani allazi qoma. Jumalin. Bukan, kalau itu kan itu artinya sahib, kepemilikan. Kalau ini dzu-nya artinya mausul. Oh. Ini menurut kabilah Toi saja. Jadi artikannya yang itu allazi ja'ani dzu qoma, telah datang kepadaku yang berdiri. Maksudnya allazi wa dzu qomat, ya, bisa untuk mana? Wa dzu qoma, wa dzu qomata, wa dzu qomu, wa dzu qumna. Ya. Nah, di antara mereka ada juga yang pada mufrad muannas menggunakan zatu. Ini jadi seperti sohib. Sohib kan kepemilikan ya. Kalau laki-laki zu, kalau muannas zatu. Tapi di sini digunakannya untuk mausul. Ja'ani zatu qomat. Ya, ja'ani zawatu kumna. Jadi ini menggunakan zatu zawatu untuk muannasnya. Walaupun kebanyakan mereka tadi ya zu untuk semua ya, zu untuk semua ya, mufrad musanna mudzakkar dan muannas. Nah, ini yang dikatakan kuakallati aidan ladaihim zatu itu ya. Jadi seperti allati aidon ladaihim menurut mereka, maksudnya menurut kabilah Toi ya, zatu untuk si mausul tadi ya, untuk muannasnya. Wa maudi allati ata zawatu, dan menggantikan posisi allati dengan zawatu. Jadi sama seperti untuk kepemilikan. Karena kan kepemilikan juga ya, misalnya Ahmad zu ilmin. Itu kepemilikan yang memiliki ilmu. Ya, Aisyah zatu ilmin ya. Ya, kalau jamaknya kan zau ilmin ya. Kalau untuk muannasnya zawatu. Nah, begitu juga di kabilah Toi ini untuk mausul ya, muannasnya zatu dan zawatu. Walaupun kebanyakannya menggunakan zu ya untuk semuanya. Untuk semua bentuk. Wa misla madza ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalami. Ya, dan seperti ma ya, yaitu za. Maksudnya ada juga za ya untuk alladzi ya, seperti halnya ma, artinya isim mausul yang mustarok tapi menggunakan za. Ya, seperti halnya ma. Ma itu kan isim mausul yang mustarok. Ya, ba'da ma, setelah ma, istifham au man. Ya, jadi dia terletaknya itu setelah istifham, pertanyaan, yaitu menggunakan ma atau man. Ma di sini istifham, apakah man, siapakah. Lalu diikuti dengan za. Nah, za-nya itu bisa jadi mausul. Ya, idza lam tulgha fil kalam. Kalau dia tidak tidak sebagai tambahan ya, yang tidak berdiri sendiri di dalam perkataan ya, tapi dia harus berdiri sendiri za-nya itu. Ya, sehingga dihitungnya dua kata, maza, misalnya maza. Nah, kalau za-nya itu berdiri sendiri, artinya dia dua kata kan, ma dan za, maka za-nya itu mausul. Tapi kalau satu kata maza, itu berarti bukan isim mausul. Artinya lam tulgha fil kalam gitu ya. Jadi kalau dijadikan satu kata maza, berarti itu tulgha fil kalam. Seperti juga manda, mandanya itu satu kata atau dua kata ya. Kalau dua kata ya, berarti da-nya isim mausul. Kalau satu kata berarti bukan. Dia jadi satu aja istifham manda.
Ada tak mal cuma satu. Ya, ya tergantung dia za-nya itu apakah berdiri sendiri satu kata ataukah tidak. Satu kata. Ya, kalau satu kata ya berarti bukan usul. Misalnya Sudah dua kata nih. Maga. bisa ya, bisa dua-duanya, bisa dianggap satu kata, bisa dianggap dua kata. Ya, misalnya manza indaka. Ya, manza indaka. Berarti mannya itu mubtada, ya, za-nya itu mausul dan dia Sila khobarnya. mausulan. Ada sila Kalau mausulnya kalau tadi. dua kata ya indakanya sila mausulnya. Sila mausul jaga. Ya, wa madza maknya mubtada, za-nya mausul khobar. Ya. Indakanya apa? Sila mausul. Sila mausul. Ya, tapi kalau dianggap satu kata manza berarti itu istifham. Mubtada indaka khobarnya. Maza ya satu kata misalnya ya dia mubtada indaka khobarnya. Jadi tergantung kita mau menganggapnya satu kata atau dua kata gitu. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Dan semuanya itu, maksudnya semua mausul itu ya mesti setelahnya ada silah, ya ada silah mausul. Ya, itu harus ada silah mausul ya ala dhamirin laikin mustamilah. Ya, yang mengandung domir. Mustamilah ala domirin laikin. Ini dibalik ya. Ya ala domirin laikin mustamilah. Maksudnya mustamilah ala domirin laikin. Yang mengandung domir yang sesuai. Yang kembali kepada si mausul itu. Aidnya. Iya, ada aidnya yang kembali ya. Yang harus sesuai. Kalau mufrad ya berarti mufrad, mudzakkar dan yang lainnya. Misalnya ja'anil ladzi darabtuhu, telah datang kepadaku yang aku memukulnya. Nah, itu ada hu-nya kan kembali ke alladzi. Nah, itu ada domir, harus ada domir. Itu juga yang musanna dan jamak ja'anil ladzani darabtuhuma wal ladzina darabtuhum. Ja'atil lati darabtuha wal latani darabtuhuma wal lati darabtuhunna. Ya. Ya bisa juga domirnya itu kan mustatir ya. Misalnya ajabani man koma. Itu kan domirnya domir mustatir. Huwa di koma kembali ke man. Nah kalau yang mustarok itu kan domirnya kan ya bisa berbeda-beda. Karena mannya kan mustarok. Jadi bisa man koma berarti huwa kembali ke man. Man komat berarti hiya ya kembali ke man. Man koma berarti huma kembali ke man. Man komata, man komu ya, man kumna. Nah itu kalau tergantung makna ya, walaupun lafadznya sama man karena dia mustarok. Ya, wa jumlatan aw shibhuha allazi usil bihi kaman indil ladzi ibnuhu kufil. Nah, itu jumlah. Nah, jadi isim silah mausul itu harus berupa jumlah au shibhuha atau shibhu jumlah. Jumlah itu kan bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Shibhu jumlah itu zorob dan jar majrur. Ya. Ini pada selain silah bagi al. Kalau silah bagi al nanti ada lagi beda. Jadi selain silah al ya itu berupa jumlah atau shibhu jumlah.
Ya, tapi ada syarat ya, disyaratkan pada jumlah mausul ya itu ada 3 ya syaratnya. Yang pertama harus berupa khobariyah ya, bukan insya jumlahnya itu. Lalu kosong dari makna ta'ajub ya, dan perkataannya keadaannya itu tidak butuh kepada perkataan sebelumnya. Ghair mutakaratin ila kalamin qablaha. Ya, khobariyah berarti bukan insya'iyah. Kalau insya'iyah tidak bisa. Misalnya ja'anil ladzi idribhu. Itu tidak boleh. Idrib itu kan fi'il amr. Insya. Nah, berbeda dengan al-kisai ya yang membolehkan. Atau mengandung apa? Atau insya ya selain amr ya banyak. Ja'anil ladzi laitahu qaim. Menggunakan laitahu berarti tamani. Ya berbeda dengan Hisham yang membolehkan. Ya, khaliyah minat ta'ajub ya. Ja'anil ladzi ma ahsanahu. Ya, itu ta'ajub juga tidak boleh. Ya, tidak butuh kepada perkataan sebelumnya. Ja'anil ladzi lakinnahu qaim. Lakinnahu qaim ini jumlah butuh kepada sebelumnya. Sehingga tidak bisa menjadi silah mausul. Jadi silah mausul syaratnya tadi ya berupa khobariyah, tidak mengandung makna ta'ajub dan tidak butuh ke kalimat sebelumnya. Nah, disyaratkan untuk zorob dan jar majrur sibuk jumlah harus tam ya, tam kedua-duanya. Ya, an yakuna fil wasfi bi faidah ya. Itu memberikan faidah. Ja'alladzi indaka. Ya, telah datang kepadaku yang ada yang bersama mana. Indaka itu kan zorob. Dia sebagai silah mausul ya dari alladzi. Walladzi fiddari dan yang di rumah. Nah, fiddari jar majrur itu menjadi silah mausul dari alladzi. Ya, nah dia harus tam sempurna ya memberi maknanya itu. Ya. Nah, di situ kan ada apa namanya? Amilnya itu dibuang ya, asalnya ja'alladzi istaqarra indaka. Di ja'alladzi indaka itu istaqarra indaka, sehingga domirnya itu tersembunyi ya, mustatir ya, dia kembali ke alladzi. Au alladzi istaqarra fidar. Ya, jadi dia jar majrurnya itu harus sibuk jumlah yang sempurna maknanya. Tapi kalau belum sempurna masih butuh kepada kata yang lain itu nggak bisa. Misalnya ja'alladzi bika. Nah, bika ini jar majrur dia tapi dia butuh fi'il lain. Ja'alladzi al-yaum misalnya. Itu kan masih butuh fi'il yang lain jadi tidak bisa jadi silah mausul. Ya, ini contoh ya bihi ka man indil ladzi. Ya, man indil ladzi ibnuhu kupil. Ya, ibnuhu ini kan jumlah ismiyah ibnunya. Mubtada kupilnya khobar. Mubtada khobar ini menjadi silah mausul dari alladzi. Wa sifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bimu'rabil af'ali qal. Nah, ini untuk isim mausul yang menggunakan alif lam tadi. Nah, dia sila mausulnya adalah sifat sharihah. Sifat yang jelas, sharihah.
Ya, sifat syarihah maksudnya adalah isim mausul, isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabahah. Seperti yang saya sebutkan. Misalnya isim mausul ya, ad-dharibu misalnya. Ya ja'ani ya ad-dharibu misalnya, ad-dharibu yang memukul. Nah, alif lamnya itu adalah isim mausul. Ad-dharibnya silah mausul. Atau isim maf'ul ya al-madrubu. Atau sifat musyabahah al-hasanu, al-wajhu misalnya. Al-hasanu. Ya, maka tidak boleh misalnya al-qurasyi ya pakai ya nisbat ya atau al-afdalu isim tabdil itu tidak bisa. Ya. Nah, itu untuk silah mausul bagi al ya. Ayu wa kaunuha bimu'rabil af'ali qallu, dan keadaannya maksudnya keadaan alif lam bersambung dengan fiil yang mu'rab itu sedikit, jadi ada ya. Ini syad, termasuk syad menyambungkan alif lam dengan fiil mudhari. Misalnya ini ada di dalam syair ya, syair milik Farozdak. Ma anta bil hakamil turdo hukumatuhu walal asili wala dirra'i wal jadali. Nah, itu aturdo, al turdo fiil mudhari dia, turdo yang diridhoi ya. Hukumannya turdo hukumatu, tapi dia diberikan al turdo. Jadi fiil tapi dimasuki al. Tapi al di sini untuk mausul, berarti ma'anta bil hakami alladzi turdo. Di al di situ kan alladzi ya, karena dia mausul. Al turdo maksudnya alladzi turdo. Tapi ini jarang ya, jarang alif lam ini silah mausulnya dia berupa fiil bimu'rabil af'ali qal. Begitu. Nah, kemudian ya. Wada ini menurut jumhur Basra ini khusus untuk syair. Dan juga Musannif Ibnu Malik pada selain kitab ini tidak mengkhususkannya. Boleh juga pada ikhtiar. Ya, dan juga ada bersambung dengan jumlah ismiyah. Ya, alnya ini ya, tapi dia dan juga zorob ya, tapi dia syad. Misalnya minal qaumir Rasulullah, itu pakai alif lam ar-Rasulullah. Minhum alif lam itu. Tapi ini syad ya. Lahum dana tariqabu bani ma'ad. Bersambung dengan zorob. Man la yazalu syakiran alal ma'ah. Ma'ahu kan zorob. Tapi pakai alif lam al ma'ah. Ya, alal ma'ah bahwa ya harin bi'isyatin dzati sa'ah. Alal ma'ah, jadi alif lam bersambung dengan ma'ahu zorob. Ya, jadi al di sini kan maksudnya isim mausul tadi. Tapi itu syad ya. Jadi yang secara asal dia tadi istilah mausulnya itu berupa isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabahah. Ya, terkadang bisa masuk ke fiil tadi fiil yang murab ya, atau jumlah ismiyah dan
zorob tapi dia syad. Berarti al bisa masuk ke fi'il tulisannya. Iya, tapi alnya itu sebagai mausul, Pak. Sama usul ya. Isim mausul. Ayun kama wa uribat malam tudab wa sadru wasliha domirunin hadab. Ya, nah ayu, nah kemudian isim mausul yang berikutnya adalah ayu. Nah ayun kama, nah ayun itu seperti ma, maksudnya seperti ma itu jadi isim mausul yang mustarok, bisa untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama, ayun kama. Jadi untuk ayu itu seperti ma di mausul mustarok. Ya, wa uribat malam tudab. Ya, dan diirobkan apa? Selama apa tidak didapatkan ya. Jadi wa uribat idalam tudab. Ini ada beberapa keadaan ya sebetulnya untuk ayu ini. Di sini ada 4 ya, ada 4 keadaan. Yang pertama diidopatkan dan disebutkan suatu silahnya. Ya, ini yang disebutkan hanya satu keadaan. Jadi diirobkan, maksudnya ayunya itu menjadi murob. Malam tudrot, malam tudrot, wasodru wasriha domirunin hadap. Ya, dan apa namanya sodru wasliha itu maksudnya apa domirnya ya, domir yang ada pada silah mausulnya itu ya adalah dia dibuang. Nah, ini diirobkan berarti selain kondisi ini dia mabni. Ya, ini dijelaskan ya ada 4 keadaan untuk ayu ini. Yang pertama dia diidopatkan dan suatu silahnya disebutkan. Misalnya yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Berarti yu'jibuni ya telah membuatku kagum ayyuhum ya yang mana ya di antara mereka yang berdiri. Itu ayunya kan mausul ya. Sim mausul. Nah, dia diidopatkan ayyuhum. Humnya kan mudhof ilaih. Diidopatkan ke hum. Lalu domir sodru silahnya maksudnya domirnya ya pada silah mausulnya yaitu disebutkan huwa ya, ayyuhum huwa qaimun. Huwanya kan disebutkan di situ. Dalam kondisi ini berarti dia ayunya itu apa? Mu'rob ya, maaf. Jadi kondisi ini mu'rob, tapi nanti yang satu kondisi mabni itu malam ini selama tidak. Berarti yang kondisi didapatkan dan sodru silahnya dihilangkan domir itu mabni. Berarti 3 kondisi ini mu'rob. Jadi kondisi pertama ayyuhum. Ayyunya itu berarti mu'rob. Berarti dia mubtada ya. Bukan mubtada yu'jibuni alla ayyuhum apa fa'il dari yu'jibuni. Yang kedua ala tudab wala yudkar suadru silatiha. Ya tidak diidopatkan dan juga tidak disebutkan ya yu'jibuni ayyun qaimun ya tidak diidopatkan yu'jibuni ayyun qaimun.
Ya, nah ayunnya itu tidak didapatkan, qaimunnya domirnya tidak disebutkan. Nah, ini juga mu'rab. Yang ketiga ala tudhaf wa yudkar syadru silatiha. Tidak didapatkan tapi syadru silanya disebutkan. Yu'jibuni ayun huwa qaimun. Nah, pada tiga kondisi ini mu'rab dengan harokat. Ya, di ayunya itu. Maka dia bisa misalnya yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Wa ra'aitu ayyahum huwa qaimun. Marartu bi ayyihim huwa qaimun. Wa kadzalika ayyun qaim, ayyan qaim, ayyin qaim. Wa kadza begitu juga ayyun huwa qaimun, ayyan huwa qaimun, ayyin huwa qaim. Nah, tetapi kalau yang ketiga yaitu diidopatkan dan dibuang sodru silahnya. Misalnya yu'jibuni ayyuhum qaim. Yu'jibuhum yu'jibuni ayyuhum qaim. Nah, maka dalam kondisi ini dia mabni ala dhammi. Yu'jibuni ayyuhum qaim wa ra'aitu ayyuhum qaim, tidak ayat. Maratu bi ayyuhum qaim. Qaim. Ayyuhum Ya, ini sebagai apa, Ustaz? dia jadi mabni ala dhammi. Ya, kalau Untuk kalau i'rabnya ya kan tergantung kalimat. Kalau yu'jibuni ayyuhum berarti dia fa'il, ra'aitu ayyuhum dia maf'ul bih. maf'ul bih ya saja. Maratu bi ayyuhum berarti majrur dengan ba, tapi dia mabni ala dhammi. Yaitu tadi dalam kondisi ayunya tidak dalam kondisi ayunya diidopatkan dan sodru silahnya dihilangkan. Maksudnya domir tadi yang menjadi isim, yang menjadi mubtada'nya ya. Ini kan sodru silah mausulnya kan berupa jumlah ismiyah kan, huwa qaimun. Huwanya mubtada, qaimnya khabar. Ya. Nah, ini juga berdasarkan ini di dalam firman Allah Ta'ala ya. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyadu ala rahmani tiya. Ya ayyuhum asyadu. Asalnya kan ayyuhum huwa asyadu. Nah, dia didapatkan dan sodru silahnya dibuang. Berarti ayyunya mabni di sini. Mutadanya dibuang saatnya. Ya, idza malakita bani malikin fasalim ala ayyuhum afdalu, ini dalam syair. Nah, itu kan ala ayyuhum. Kenapa tidak ayyi? Karena dia mabni, yaitu dalam kondisi didapatkan dan suatu silahnya dibuang. Ya, begitu. Ini masih panjang ya, saya usul. Cukup dulu ya, sudah 7. Kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, yujibuni tadi ini saja. Fi'il fa'il saja. Yujibuni. Yujibuni ayyuhum, ya ayyunya fa'il. Yujibu kan fi'il. Fi'il ya. Fi'il ni-nya maf'ul bih. Ya. Yujibuni ayyuhum. Ya, imunnya Ya. duanya dibuang misalnya. Eh? Kok imunnya itu uangnya dibuang kan bisa saja. Iya, bisa. Jadi bisa yujibuni ayyuhum qaimun, yujibuni ayyuhum huwa qaimun, yujibuni ayyun huwa qaimun, yujibuni ayyun qaimun. Jadi bisa dalam 4 kondisi kan. Ya, bisa didapatkan ayyuhum, bisa tidak ayyun, bisa huwanya disebut huwa qaim, bisa tidak. Nah, itu yang mabni itu kalau didapatkan dan dibuang. Ini ayyuhum qaimun. Nah, itu jadi mabni ayyunya. Tapi kalau ayyuhum huwa qaimun, ayyunya mu'rab. Ya, ayyun qaimun, mu'rab. Ayyun huwa qaimun juga mu'rab. Kalau ayu sendiri selalu apa sebagai apa? Hum itu bukan sebagai anu ya. Ayu. Ayu itu hum. Ayyu di sini kan jadi mausul. Oh, ayunya mausul ya. Mausul ya, kalau mausul biasanya dia ya tergantung juga posisinya tadi. Kalau yujibuni ayyu berarti kan fa'il ayyunya. Iya.
Posisinya tergantung dengan kalimatnya. Jadi ayu itu kan secara asal dia mu'rob. Jadi ayu itu mu'rob. Baik sebagai istifham kan. Ayu juga ada untuk istifham. Ayu kitab. Ya. Ya. Bisa juga untuk syarat. Ya, untuk syarat bisa ya. Nah, di sini untuk mausul ada untuk mausul ayu. Itu masuk lagi. Wah, memang bahasa Arab ini kadang-kadang kontak kalimat itu pengaruhnya. Jadi Iya, susah juga kelihatan. banyak penggunaan. Jadi kita harus teliti apakah dia istifham ya, syarat atau mausul. Sama kayak man juga kan. Sama. Iya, sama. Ma itu Jadi, banyak sekali. Ma itu bisa istifham, bisa namanya syarat, bahasa itu mausul, nafi. tidak bisa baku saja. Tetap ini begini tidak bisa ada hasil kontak berarti. Iya, ya gimana konteksnya. Ya, gitu. Baik, cukup dulu ya. Ya. Syukran ala hikmakum. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.